Halo semuanya, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan Yesus senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita untuk memberikan rancangan yang indah bagi kita semua. Pada saat ini kita akan membaca sebuah cerita Alkitab yang sangat singkat tetapi tentunya akan memberkati kita semua. Pembacaan kita terdapat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dengan judul perikop, Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, dari sini kita bertanya-tanya kenapa sih Tuhan lebih menyorot persembahan dari janda ini. Sebelum itu kita akan temukan dulu perbandingan dari pembacaan ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita baca di dalam ayatnya ke-44. For they all contributed out of their abundance. Karena mereka semua berkontribusi dari kelimpahan mereka. But she out of her poverty has put in everything she had. Tetapi dia dari kekurangannya, dari kemiskinannya telah menaruh, memberikan semua yang ada padanya. All she had to live on. Semua yang ia miliki untuk hidup. Nah, dari sini kita tahu kenapa Tuhan lebih menyoroti persembahan dari janda ini, yaitu karena yang janda ini berikan bukan hanya soal 2 keping perak tersebut, tetapi yang janda ini berikan yaitu seluruh kehidupannya. Yang janda ini berikan pada dasarnya merupakan kehidupannya sendiri. Nah, dari sini kita tahu bahwa mengapa janda ini memberikan lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena itulah yang ia miliki. Karena itulah segalanya yang ia punya. Dari sini kita belajar bahwa dalam memberikan suatu persembahan, Tuhan tidak memiliki standar yang sama dengan manusia. Tuhan melihat makna dan arti yang jauh lebih dalam dibandingkan jumlah dari persembahan atau pemberian kita. Dan apa yang Tuhan lihat yaitu pengorbanan. Dari sini kita tahu bahwa janda ini memberikan dengan pengorbanan. Ketika janda ini memberikan persembahannya, ia yakin bahwa Tuhan akan mencukupi kehidupannya. Ia yakin bahwa Tuhan akan menjamin kehidupannya. Dan dalam memberikan itu ia harus berkorban. Bahkan jika semua yang ia miliki harus ia taruh di dalam peti persembahan. Tetapi inilah yang membuat persembahan dari janda ini menjadi spesial. Nah, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memberi persembahan dengan tulus. Yang ingin Tuhan lihat yaitu bukan jumlah, bukan harga, bukan arti yang fana dari persembahan itu. Tetapi yang Tuhan ingin lihat yaitu makna di balik pemberian itu. Apakah di situ terdapat pengorbanan? Apakah di situ terdapat ketulusan? Dan itulah yang menjadi hal penting di dalam pemberian. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita di dalam pemberian kita harus senantiasa tulus dan mau berkorban bagi Tuhan. Karena ketika kita memberi di dalam iman, ketika kita memberi dengan pengorbanan, tentunya itu akan melibatkan perasaan kita. Hal itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman ataupun akan membuat kita menjadi cemas akan apa yang akan kita makan ataupun apa yang akan kita pakai untuk hidup pada hari esok. Tetapi Tuhan berkata bahwa janganlah kita khawatir akan hari esok, karena Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembacaan ini? Kesimpulannya yaitu Tuhan Yesus menilai jauh lebih dari apa yang kita berikan. Yaitu Tuhan melihat apabila di balik persembahan itu ada pengorbanan. Dan hal itulah yang Tuhan pandang sebagai hal yang terpenting di dalam persembahan. Seperti Ia yang mengorbankan dirinya bagi kita semua.
Biarlah kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk menjadi seorang pribadi yang tulus dan mau berkorban bagi Ia. Dan biarlah kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita di dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.